Rahayu para kadang sami, kembali lagi di channel Manunggal Rasa bersama saya Bapak Ali Mazhar. Kita ngobrol lagi seputar ajaran Romo Semono ya Pak Ali. Nggih. Nggih. Gini Pak Ali, saya itu sering dengar itu kunci itu sebagai panglebure lubet. Itu gimana Pak Ali? Menurut jenengan itu bisa dijelaskan gitu ya? Gambaran bisa. Jadi gini, kalau bicara kunci kan awalnya bahasa kunci itu kan kumpul nunggal suci. Iya, iya. Laku manunggal yang mau suci. Iya. Ini bagian daripada riling manembah kita kepada mau suci. Iya. Lah riling manembah kan menuju bagaimana kita itu manembah ke mau suci. Kedua kalinya ada panglobeng luput. Iya. Ketiga kunci itu bali suci. Apa yang sudah disampaikan kemarin karena ini bahasanya lain. Nah, apa yang dimaksudnya kunci itu sebagai panglebeng luput? Ini kan ada kata-kata Gusti ingkang musuci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang musuci, sir olah zat olah sifat olah. Nggih. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa. Kangge tumindak satriya sejati kula nyuwun hanyirnakake tumindak angel bedal. Panglebeng luput ini dalam artian apa? Kita menenggah itu laku dan lungguhnya, Mas. Lah, apa yang dikatakan? Gusti ingkang muji kula nyuwun pangapura. Pangapura ini kan kita minta pengampunan kepada Maha Suci karena kita banyak kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya kita itu sering bicara yang nggak benar dengan sesama. Kita sering marah-marah kepada anak dan istri. Kita bekerja dengan orang lain itu misalnya kita sering menyakiti hati. Tapi dengan kita membaca kunci dengan panglebeng luput kita ini, kalau kita baca sampai 7 kali bahkan kita itu sudah henung-hening, baru ketemu rasanya. Iya, benar. Jadi laku rasanya apa? Laku rasanya kita bagaimana ya bali suci ini supaya dapat pengampunan dari Maha Suci kita. Berarti itu salah satu alasan kenapa kalimat kunci itu yang pertama nyuwun pangapura itu ya Pak. Ya, pangapura itu dalam artian pembuka dan penutup. Iya. Pembuka dan penutup itu kita memang istilahnya kita laku suci. Nah, panutup itu dalam arti lungguhnya kunci itu kalau panutupnya itu lungguhnya ini kita tentrem rasa kita dalam rangka kita baju. Kalau kunci kita baca berkali-kali akhirnya kita menemukan rasa jati diri kita sendiri. Rasa jati ini apa ya? Akhirnya kita bisa manunggal dengan Maha Suci itu. Ya. Ya, kembali lagi ke kalimat kunci itu kan gini Pak Ali. Ada nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa. Lah itu kenapa kok tidak panguwasa dulu terus wicaksana? Itu kenapa kok wicaksana dulu baru panguwasa itu Pak Ali? Jadi luar biasanya bener waktu Romo dapat wahyu ekobono yaitu kalau manusia ini secara dialektika dalam rangka kehidupan orang itu kalau panguwasa dulu tidak bijaksana. Nah, akhirnya orang itu kan adigang adiguna. Iya, iya. Jadi istilahnya memang kunci ini memang lakune urip bener-bener. Jadi kita sebelum kita itu panguwasa baru wicaksana. Iya. Gitu loh. Kalau kita bijaksana baru penguasa. Karena apa? Kalau kita sudah apa itu dalam rangka kalau kita itu panguwasa dulu ya timbul adigang adiguna karena bijaksana dulu. Iya. Lah panguwasa itu nunggunya apa ditresna walasih dan antresnani ini yang terpenting. Jadi kalau nanti ini dalam konteks panguwasa dulu biasanya kalau panguwasa dulu wicaksananya hilang ya. Wicaksana hilang gitu loh. Bijaksana itu penting. Tadi kita nyuwun pangapura, nyuwun wicaksana
baru nyuwun panguwasa. Bijaksana dulu baru berkuasa. Iya, benar itu. Wicaksana itu berbudi yang baik. Iya. Nah, panguwasa itu lungguhnya itu tresno welas asih gitu. Iya. Bukan panguwasa untuk kekuasaan itu bukan ya, Pak? Bukan. Iya. Maksudnya kita gelar jagat anyar, gulung jagat sungsang kono baliknya itu. Gitu loh. Iya. Terus gini, Pak Ali, kembali lagi. Terus ada yang kalimat terakhir kan nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Kenapa kok kalimat terakhir kok ada hanyirnakake tumindak ingkang luput ini gimana? Karena kalau Pak? sudah kita itu maksudnya kita nyuwun panglebi luput, kita sudah membaca kunci terus ketemu rasanya. Akhirnya kita kalau sudah ketemu rasanya, ketemu rasa jati kita, kalau sudah tentrem, baru memang kesalahan kita kan bisa diampuni oleh Maha Suci. Maksudnya kula kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Maksudnya ya luput-luput dhewe ini supaya bisa diampuni oleh Maha Suci kita. Bener-bener yang harus kita minta oleh Maha Suci ini jangan terus salah. Karena apa? Dalam konteks sungsang wono balik gelar jagat anyar gulung jagat lawas. Lah jagat lawas apa? Kalau kita itu memang orangnya ini kemama waktu itu tadi itu kita berangkat marah-marah dengan istri, kita marah-marah dengan orang sekerja kita maksudnya kita di jalan, kita istilahnya ada apa-apa kita semisui orang pamannya. Lah inilah panglebure luput ini di dalam kunci yang kata-kata terakhir itu hanyirnakake supaya diharinakake supaya Maha Suci itu nuntun kita bener yang bener. Iya. Istilahnya jadi laku bener lah. Iya. Nah, luputnya apa? Luputnya diri kita sendiri ini biar diampuni oleh Maha Suci kita. Nggih. Leres nih, Pak. Nggih. Sangat gamblang sekali, Pak Ali niki wau penjelasan mengenai kunci sebagai panglebure luput itu. Terus gini, Pak Ali, mungkin ada kata-kata atau kesimpulan lah untuk para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada gini, Pak Ali. Jadi gini, kalau kita itu kesimpulannya, kalau kita itu membaca kunci dalam reling manembah ke Maha Suci, panglebi luput, kunci laku Bali ini dalam artian apa? Kalau kita itu benar-benar membaca kunci itu dengan hening dan membaca kunci itu benar-benar kita menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin kalau kunci ini benar-benar kita laku Bali, kalau kita istilahnya kita itu hidup di dunia ini bisa ada pengampunan, kita bisa manunggal dan Maha Suci kita. Lah kalau kita Bali kita bisa kembali kepada yang nitihake dalam hal itu Maha Suci ya dalam sangkan parentu matinya itu kita diterima kunci laku Bali asal suci kita kembali ke suci. Terima kasih Mas gambaran kita. Matur suwun sangat pedar-pedarannya ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama kadang-kadang yang ada dimanapun berada. Matur suwun Pak Ali. Rahayu.